Saya ambilkan contoh. Saya dulu ketika meninggalnya ibu saya mengalami rasa sedih yang sangat memuncak. Saya tidak pernah sedih sesedih ditinggalkan seorang ibu. Tentunya ibu pernah merasakan hal yang sama. Karena ditinggalkan ibu kita ini berarti pintu tengahnya surga tertutup semenjak menutupnya mata ibu kita. Maka ketika saya betul-betul sedih, ratusan tamu datang ke rumah memberikan hiburan, memberikan tausiah. Walaupun mungkin saya sudah sering memberikan tausiah, satu persatu tamu yang datang tidak banyak bisa meringankan beban kesedihan yang saya rasakan. Karena ucapan manusia kadang-kadang ketika kita sedih tidak masuk ke dalam hati kita. 1-2 hari ketika saya masih mengalir air mata, kalau sudah sholat mengalir air mata, kalau pagi-pagi gitu teringat kalau pagi saya biasanya teleponan sama ibu, sudah tidak bisa teleponan lagi, mengalir air mata begitu deras. Subuh yang biasanya sebelum subuh sudah ditelepon ibu untuk dibangunkan, walaupun saya sudah kajian subuh setiap pagi. Saya ini kajian subuh setiap pagi, Bu. Pada saat itu saya tidak kajian subuh cuma hari Senin. Itu pun ibu masih membangunkan, sudah tidak ada lagi. Makanya kemudian ketika sedih, saya kemudian berpikir pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran untuk menjawab kesedihan yang saya rasakan. Karena saya tahu salah satu sifatnya Al-Quran itu syifa itu penyembuh. Saya ulang-ulang itu hafalan Quran saya ulang-ulang bagaimana ayat-ayat yang saya harus baca. Sampai akhirnya saya melewati surat At-Tur ayat yang ke-21. Di situ saya mendapati sebuah ayat Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Artinya bahwasanya orang ketika menjadi keluarga di dunia, selama mereka sama-sama beriman dan punya tujuan yang sama, mereka akan menjadi keluarga yang dipertemukan dalam kehidupan di akhirat. Ayat ini menjadikan saya bebannya ringan sampai 50% lebih, Ibu. Karena apa? Karena saya akhirnya tahu, Masya Allah, berpisah itu bukanlah ketika ibu saya meninggal dulu, tetapi berpisah itu kalau tujuan saya dan tujuan ibu kandung saya berbeda. Kalau yang satu ke surga, yang satu ke neraka, itu berpisah. Tapi kalau tujuan saya dan ibu itu adalah sama, ibarat kata ibu saya mengambil keberangkatan lebih pagi, jam 6, saya mengambil keberangkatan jam 1 siang. Tapi kalaulah tujuan kita sama, yaitu adalah ke Tanah Abang, pasti di Tanah Abang kita bertemu walaupun jam keberangkatan itu berbeda. Maka itulah yang menjadikan saya dengan ayat ini, saya ngasih nasihat untuk diri saya. Ibu saya telah menjalankan tugasnya ketika beliau merangkai ikhtiar, ketika ia menjadi orang yang ingin mendapatkan surga, sisanya tinggal saya memastikan perjalanan saya pun sampai ke dalam surga itu. Dan itulah yang meringankan saya. Saya mengambil ini contoh saja, Ibu. Ternyata tidak ada sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita kecuali semuanya telah kita peroleh dan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Makanya inilah pula yang menjadikan kita juga harus paham, kalau ibu sampai memiliki pertanyaan dalam hidup, maka pastikan ya seluruh pertanyaan yang kita miliki dalam hidup itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Makanya apapun masalah yang kita peroleh itu, belajarlah untuk mengambil jawaban itu di dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya itulah perkara yang kita sering lalaikan tanpa kita sadari. Banyak pertanyaan kita yang tidak terjawab disebabkan ketika kita tidak mentadaburi Al-Quran.